oleh guru kita Bapak Profesor Dr. K. Haji Said Agil Munawar. Untuk itu kepada beliau Profesor Dr. K. Haji Said Agil Munawar dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kurang depan. Nah, baru kelihatan. Tutupan sound system betul situ mah. Bu, penceramah kita suaranya merdunya bukan main. Ibu-ibu mau dengar suara merdunya? Yuk sama-sama kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para kiai, ustadz, pengurus, hadirin dan hadirat sekalian, para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita sanjungkan, kita persembahkan salawat dan salam kita kepada beliau, seluruh keluarga dan sahabat beliau, seluruh pengikut beliau, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya dipesan oleh panitia ceramahnya sampai insyaallah jam 1. Kita istirahat sejenak, kita lanjutkan insya Allah sampai dengan masuk waktu subuh. Amin ya rabbal alamin. Setuju nak? Yang setuju ini semuanya tidak ikhlas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, memperingati Maulid Nabi tidak ada kata terlambat. Walaupun kita sekarang sudah di akhir ya Rabiul Akhir, sudah mau masuk Jumadil Awal, tapi tradisi ini terus di mana-mana masih gebiar Maulid itu kita temukan dan kita rasakan. Saya sudah keliling, caranya berbeda-beda. Kalau di daerah saya, kota Palembang, itu ada tradisi, namanya tradisi Arba'in dan tradisi Ishrin.
Arba'in itu apa artinya? 40. Isrin 20. 40 sama 20 berapa? 60. Itulah 2 bulan, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Jadi siapa yang ingin jadi tuan rumah, daftar sama panitia masjid musola, nanti diundi siapa yang dapat giliran itu. Setiap hari tidak kurang dari 4-5 kali maulid. Habis subuh sudah maulid, nanti jam 8 ada maulid, jam 11, 12 maulid, asar nanti habis asar maulid di musola-musola itu, nanti malam habis isya maulid lagi. Setiap habis maulid makannya nasi kebuli. Tahu kebuli? Di sana ndak main ayam, ndak ada kebuli ayam, ndak ada. Kebulinya kebuli kambing. 5 hari saja hadir maulid terus tiap hari, insya Allah pulang tambah 5 kilo. Dan kambingnya ndak ada kolesterolnya, berkat maulid. Jadi makan saja, nggak usah takut-takut. Kolesterol itu adanya di mana? Di rumah sakit. Kolesterol adanya di rumah sakit. Kenapa kita peringati kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah manusia paling agung, paling besar dari manusia-manusia agung dan besar dunia, pemimpin paling hebat dari pemimpin-pemimpin hebat dunia, manusia yang paling sempurna secara fisik, sempurna pula secara karakter dan budi pekertinya. Tidak ada yang menyamainya. Tadi sudah baca maulid. Sebelum selesai baca maulid ada doa. Sebelum doa ada namanya syama'il. Bagaimana Nabi itu? Diceritakan Nabi itu ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, baik secara fisik maupun secara karakter dan pribadinya. Diceritakan fisiknya bagaimana Nabi itu, mar'u al-qamah, tinggi, abyadul laun, kulitnya berwarna jamilas surah, ganteng, fasihal kalam, ucapannya fasih, ya, sampai diceritakan yajril husnu fi khaddaihi kama tajri syamsu fi masalikihal falakiyah. Dari 2 pipinya terpancar sinar, sama seperti matahari memancarkan sinarnya ketika jalan dia di atas porosnya. Ada enggak manusia begitu? Ada enggak yang mancar dari pipinya sinar? Enggak ada. Banyak yang pipinya merah tapi kepanasan namanya. Kepanasan. Ya. Nah, Nabi begitu hebatnya. Ada enggak manusia ketika jalan awan yang melindunginya supaya tidak kepanasan? Ada enggak? Enggak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di Madinah mengenang itu dibuatkan sebuah masjid. Namanya masjid apa? Apa namanya? Al-Ghamamah.
Ghamama. Al-ghamama itu artinya awan. Ya. Kemudian kelebihannya secara fisik. Wa fi zahrihi yara man khalfahu kaman yara man fil amam. Dilihat dari belakang sama melihatnya dari depan. Ada enggak makhluk begitu? Tidak ada. Maka ketika beliau ingin dianiaya, beliau tahu siapa di belakang yang mau menganiaya itu. Beliau tahu. Ingat nak cerita Surakoh? Surakoh. Kalau Kiai Betawi namanya bukan Surakoh, Serakah. Ketika Nabi dikepung di Makkah untuk diperintahkan hijrah ke kota Madinah, Nabi terus keluar menuju bukit apa? Tidak pernah pergi haji ini? Belum? Mau haji? Ya, nanti tahun berapa? Namanya Jabal Sur. Ya, Jabal Sur. Ketika Nabi keluar, dibacai kan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum, dilemparin pasir tuh, tidur semua. Nabi lewat menuju Jabal Sur. Ya, ketika di Jabal Sur, yang nganterin makannya putrinya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma, diantar saudaranya namanya Abdullah. Ya, nah ketika itu Abu Sufyan membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap yang bernama Muhammad, hidup atau mati, dikasih hadiah 100 ekor onta. Surakoh tunjuk tangan, saya siap. Pulang dia asah pedangnya 3 hari. Supaya apa? Tajam. Kalau kena leher yang bernama Muhammad, dia nak ngerasa, langsung lepas saja itu. Kudanya juga disiapkan kuda yang terlatih. Begitu ngejar ke sana, ternyata Nabi sudah keluar meninggalkan Jabal Sur. Dipacu kudanya, dilihat rombongan ada di depan, pedangnya dikeluarkan dari sarungnya, kudanya dipacu ya untuk membunuh Nabi. Nabi tahu, Allah juga sudah atur juga. Begitu sampai di depan, di dekat Nabi, kudanya terpeleset, beliaunya jatuh, pedangnya juga terlempar. Nabi tahu ini yang mau membunuh dia. Kalau kita pikirannya pendek, diambil pedangnya, langsung saja sekalian, selesai. Iya kan? Tapi Nabi tidak lakukan itu. Itulah akhlaknya Nabi, tidak dendam Nabi. Nabi malah tolongi dia, diangkatnya, dibantunya, pedangnya diambilkannya, diserahkannya, didekatkan kudanya dengan pesan, hei anak muda, kalau mengendarai kuda hati-hati, jangan sampai jatuh begini sakit. Padahal tujuannya membunuh Nabi. Mau apa dia? Terima kasih? Tidak mungkin. Minta maaf? Tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, masuk Islam, ikut Nabi hijrah ke Madinah.
Abu Sufyan nunggu mana yang namanya Suraqah nih, janjinya mau membawa Nabi hidup atau mati, ternyata malah ikut ke Madinah Al-Munawwarah. Itu akhlak Nabi. Ya, nanti kita akan bahas. Itu baru satu itu. Baru satu. Ini pendahuluan, belum mulai kita. Belum mulai, nanti jam 12 baru mulai. Amin. Sudah bilang ngantuk. Sekarang baru jam berapa? Jam berapa sekarang? Baru jam 7.30. Ini jam saya nih. Nabi secara akhlak dan budi pekertinya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang memujinya langsung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat 4 dari surah Al-Qalam. Sungguh tidak diragukan lagi, engkau betul-betul sosok manusia yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang agung, yang luhur, yang baik. Allah yang muji. Pertanyaannya, bagaimana kita juga ingin memuji? Di mana posisi pujian kita itu? Itulah yang sering kita dengar qasidah. Para penyair menyebut, madza aqulu bimadhihi. Apa yang bisa aku sampaikan, ucapkan untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi. Madza aqulu biwasfihi wa madihihi wa sanahu dauman bahirul israfi. Nabi itu tidak dipuji saja, itu diumpamakan bagaikan matahari yang terus memancarkan sinarnya. Maka manusia sehebat apapun, setinggi apapun bahasa yang digunakan sastranya, sedalam apapun ilmu yang digunakannya, tidak akan bisa menyamai pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab-kitab tafsir itu kita temukan, wa idzallahu asna ma huwa alaihi ahluhu alaika fama miqdaru ma tamdahul wara. Kalau Allah sudah memberikan pujiannya kepada yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya, di mana posisi pujian yang disampaikan oleh manusia dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, disinilah kita memperingati Maulid Nabi untuk menjadikan Nabi itu sebagai suri tauladan. Ya, tadi sudah dibacakan ayatnya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, ayatnya sudah panjang tadi itu. Ya, dibacakan oleh siapa tadi? Darwin Hasibuan. Itu baru murid yang tampil, belum gurunya. Ya, Darwin murid saya. Kakaknya juga Ja'far Hasibuan murid saya. Muridnya hebat enggak? Gurunya? Kalau saya baca Quran nanti mic-nya rusak. Nabi dibangkitkan ketika
masyarakat berada pada kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Hukum tidak ditegakkan, benar dan salah tidak jelas, halal dan haram tidak menentu, mana milik pribadi, mana milik orang lain tidak jelas. Sampai dengan kondisi masyarakatnya, mana istri sendiri, mana istri orang lain juga tidak jelas. Ya, kalau di antara mereka ada yang melihat seorang wanita, dia inginkan wanita itu, dia tidak peduli mau istri orang, anak orang, tidak urusan. Pokoknya harus terpenuhi keinginannya itu. Kalau tidak, perang, pedang dikeluarkan. Begitulah hawa nafsu menjadi Tuhan mereka. Masa itu disebut apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu bukan bodoh lawan dari pinter, tapi mereka pinter-pinter. Mereka penyair-penyair terkenal. Bodohnya karena tidak mengenal Tuhan. Ya, karena Tuhannya banyak. Ya, ada berapa? 360 Tuhannya di sekitar Ka'bah itu. Mau yang besar, mau yang kecil. Nah, Nabi ngajarkan dakwahnya, itulah yang dikenal dengan kalimatut tauhid. Ketika pamannya Abu Jahal melihat gerak langkah yang bernama Muhammad ini, ditanyanya, "Hei Muhammad, mau minta apa dari kami ini?" Apa kata Nabi? "La uridu minkum illa kalimatan wahidah." Aku ndak minta banyak dari kalian, melainkan hanya satu kalimat. Kata Abu Jahal, "Engkau sampaikan itu." Kata Nabi Muhammad, "Aku tidak punya masa. Yang punya masa itu adalah Abu Jahal." Kata Abu Jahal, "Aku akan kumpulkan orang-orang Quraisy di satu tempat." Di mana dikumpulkan? Di Bukit Sofa, tempat kita sa'i itu dikumpulkan. Sudah kumpul semua, Abu Jahal berdiri nyampaikan pidatonya. Apa kata beliau? "Ya ma'syara Quraisy," kata, "wahai kaum Quraisy, hadza Muhammad, ini yang namanya Muhammad, talabana kalimatan wahidah." Dia minta dari kita hanya satu kata saja, tapi tidak dijelaskan satu kata itu apa sebelumnya. Maka ditanya, "Ma hadhil kalimatul wahidah ya Muhammad?" Apa yang dimaksud dengan satu kata itu? Nabi terus katakan, "Hadhil kalimatul wahidah hiya la ilaha illallah." Begitu disampaikan itu, marah semuanya. Ada yang ngambil batu, melempar batu, apa semuanya. Kalau begitu kita di sini dibohongi. Maka turunlah ayat dalam surah Shad, ya, di awal surat itu, "Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab wantalaqal mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad." Apakah dia, katanya Muhammad ini, ingin menjadikan Tuhan itu satu? Kalau begitu, inilah yang diinginkannya. Bubar kalian semuanya.
jangan ikuti. Kalau kalian ikuti, mengikutinya, berarti itu yang diinginkannya, padahal yang disampaikannya in hadza illa ikhtilaf, itu adalah dusta belaka. Sulit nak berdakwah? Sulit. Nabi berapa tahun di Mekah ngajarkan keimanan, tauhid, masuk sekian, keluar sekian, mana yang beriman dianiaya, dibunuh, diboikot, dikucilkan. Begitulah setiap hari, begitulah setiap hari, sampai turun ya firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi orang-orang semuanya, seru sekalian alam. Nabi Muhammad itu untuk siapa? Untuk kita. Laqad kana lakum. Lakum itu siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, maka para ahli tafsir mengatakan di sini ini ada satu pesan yang luar biasa. Limadza lam yakulillahu subhana rahmatan lil mu'minin wa innama qala rahmatan lil alamin. Kenapa tidak rahmatan lil alamin, tapi rahmatannya lil alamin? Kenapa? Apa rahasianya? Dicari tahu. Ada 6 rahasia ternyata di situ. Pertama apa? Nabi datang membawa petunjuk, li'annahu ja'ahum bil huda. Nabi datang hadahum minad dhalalah, menyelamatkan mereka dari kesesatan. Allamahum ba'dal jahalah, Nabi datang memberikan pencerahan. Nabi datang juga wan najata minasyaqawatil uzma, menyelamatkan mereka dari kekecewaan yang besar dan agung. Itu di akhir. Kalau ndak ada Nabi, ndak jelas di mana posisi kita. Betul? Betul. Sampai dijelaskan karena Nabilah wanalu ala yadaihi al khairatil katsira fil akhirati wal ula. Kita menjadi terhormat, kita mendapatkan keistimewaan. Ya, kerjanya sedikit, pahalanya besar. Beramalnya sedikit, pahalanya banyak. Maka umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Beda dengan umat terdahulu. Umurnya 200 tahun biasa, 400 tahun umat Nabi Allah Daud biasa. Nabi Nuh sampai kapan? Berapa tahun? 950 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad berapa tahun? Nabi katakan umur umatku itu ma baina sittina aw sab'in, 60-70. Kata para pakar kedokteran itu dulu 60-70, sekarang sudah 40-50. Teman-teman kita umur 40 tahun, inna lillahi wa inna ilaihi, baru mau masuk 50 tahun jalannya banyak mundurnya dari majunya. Betul? Betul. Maka ketika Nabi katakan begitu, di sebelah kanan sana ada yang berdiri.
Bagaimana ya Rasulullah? Katanya bihaula ya samanin, yang 80 tahunan. Nabi katakan yarhamhullah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Sebelah kiri ada lagi yang berdiri, fakaifa bihaula ittis'in, yang 90-an bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yarhamhullah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Tapi ada namanya jalan pintas, khususiyat, ya, khususiyat. Berbuatnya sedikit tapi pahalanya banyak. Ada namanya Lailatul Qadar. Siapa yang dapat itu nilainya apa? Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Itu sama dengan ibadah 83 tahun sekali dapat. Kalau 10 kali berapa tahun? 830. Satu kali sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000 kali nilai pahalanya dibanding sholat di tempat lain. Satu kali sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali sholat di tempat lain. Kalau sedang di Madinah, di pondokan di Madinah, setiap hari pergi dari pondokan menuju masjid namanya Masjid Quba. Siapa yang berwudu dari rumahnya menuju Masjid Quba, sholat 2 rakaat, pahalanya apa? Sama dengan 1 kali umroh. Coba hebat enggak? Maka itulah kita bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita peringati hari kelahirannya itu. Ya, ayat 58 surah Yunus Allah firmankan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ini ungkapan terima kasih kita. Kalau kita punya anak, syukuran dadak. Syukuran. Ini kelahiran seorang manusia besar, manusia paling agung. Tapi Nabi tidak pernah sombong, ya, tidak pernah Nabi itu terbaik, paling mulia seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Tapi tidak pernah Kata Nabi apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini penghulunya manusia secara keseluruhan, tapi aku tidak pernah Nah, makanya jadi orang jangan sombong. Kalau sombong bukan umatnya Nabi Muhammad. Baru jadi RT aja jalannya sudah miring-miring. Iya. Sombong sudah, miring-miring dia. Nabi tidak ngajarkan itu. Nabi ngajarkan namanya tawadhu, rendah di, suka bersyukur. Nabi itu orang yang cinta ilmu pengetahuan. Ya, ini nanti kita bahas satu-satu. Ya, mengantarkan pendahuluan. Ya, tapi waktunya panjang. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, dengerin aja, yang ngomong lebih capek. Sampai apa?
hattal kufara ruhimu bih. Orang-orang yang tidak beriman pun mendapatkan percikan rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya apa rahmatnya, apa kasih sayangnya Nabi, dikatakan oleh para ahli tafsir, haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya walam yasta'silhumul adzabu fil akhirah. Ditundakan azab dan siksa yang akan diturunkan kepada mereka, ditunda dulu, tidak dibayar kontan seperti dulu. Dulu kalau umat durhaka, dia membangkang, melawan, Allah terus turunkan azab dan siksanya. Tapi setelah Nabi dibangkitkan, Allah tundakan itu. Itulah ayat berapa? 33 surah Al-Anfal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tundakan azab selama Nabi berada di tengah-tengah mereka. Dulu ayat 40 surah Al-Ankabut Allah jelaskan, fakullan akhadna bidzambi. Semua kata Allah, aku binasakan, aku hancurkan dengan sebab dosa dan kesalahannya. Ada yang dikirim angin panas, ada yang dibalikkan, ada yang ditenggelamkan. Itulah ragam siksaan yang diturunkan kepada umat terdahulu. Tapi setelah Nabi dibangkitkan, tidak ada itu. Itulah rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad. Maka akhlaknya Nabi Muhammad itu sangat-sangat mulia, disebut dengan jami'us sifatil kamaliyah, yang paling sempurna. Ada al-khasais, keistimewaan yang Allah berikan. Nah, apa antara lain akhlak dan Nabi Muhammad itu? Disebutkan dalam kitab tafsir, wa kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu wal hilmu. Akhlak Nabi itu orang yang cinta ilmu, pengetahuan. Nabi tidak rela kalau umat beliau orangnya masuk dalam kelompok minal begoiyin. Tidak rela. Umat Nabi Muhammad harus pintar, cerdas. Ilmu dikedepankan, bukan penampilan dengan kekerasan. Tidak, ilmu yang berbicara. Maka Nabi selalu memotivasi supaya kita punya ilmu, karena ilmulah yang akan menyelamatkan kita, ya, yang akan membimbing kita. Dengan ilmu kita selamat dunia dan akhirat. Maka kita bersyukur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memotivasi kita supaya kita punya ilmu, belajar terus. Tidak ada kata selesai belajar. Maka Nabi pesankan, utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari sejak berada di buayan sampai dengan masuk liang kubur. Kalau belum meninggal, tidak ada kata selesai. Apalagi ilmu ini terus berkembang. Ilmu agama terus berkembang. Ilmu-ilmu lain juga terus berkembang. Kita harus mengikuti perkembangan itu. Dulu ada HP enggak? Enggak ada. Sekarang semuanya pegang HP. Betul? Betul.
Dengan HP kita bisa cari informasi kemana saja, betul? Saya mau baca apa? Al-Quran. Oh, Al-Qurannya ndak terbawa, buka HP, buka aplikasi. Mau dengerin siapa juga Oh, saya mau dengerin Ustadz ceramah, siapa? Buka aplikasinya, ada. Oh, saya mau apa? Semuanya ada. Semuanya ada. Itulah kemajuan zaman. Ya, kemajuan zaman ini tidak boleh kita tinggalkan. Kita ikuti perkembangan itu. Apalagi ilmu pengetahuan terus berkembang. Hari ini A, besok sudah jadi B, besoknya sudah jadi C. Terus penelitian terus berkembang. Tapi kita ingat, kita punya Al-Quranul Karim. Itulah petunjuk yang harus kita jadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau mau tahu bagaimana akhlak dan budi pekerti Nabi, baca Al-Quranul Karim. Ya, Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya, budi pekertinya Al-Quranul Karim. Berapa juz setiap hari baca Qurannya? Kok diem? Berapa juz, Bu? Berapa? 1. Alhamdulillah. 1 juz kalau kita hitung hurufnya berapa? 1 huruf 1 kebaikan. Kalau 1 juz berapa hurufnya? Luar biasa itu. Hitung saja. 1 huruf 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 menjadi 700. HP yang paling canggih tidak bisa menghitungnya. Betul nak? Betul. Tapi banyak Al-Quran di rumah itu hanya disimpan di dalam lemari. Bagus-bagus warnanya, ada warna merah, hijau, biru. Tapi dilihat saja dari kacanya, bagus Al-Quran, hebat Al-Quran. Tapi tidak pernah bukan di sini nih. Ya, ibu-ibu di sana, tempat saya sana. Kalau sama, alhamdulillah, ya. Tapi insya Allah tidak, ya. Amin, amin. Jangan lupa kita baca Quran, ya. Nabi itu tidak lepas Al-Quran, ya. Tidak usah Nabi, para ulama saja. Imam Syafi'i misalnya, 1 hari 1 malam berapa kali khotam? 2 kali. Lu tahu ibu tuh? Tahu 2 kali. 2 kali. Kalau sebulan berapa kali? Loh. Ya, Imam Abu Hanifah ketika ditanya berapa banyak sudah khotam Al-Quran, dijawabnya enggak banyak lah. Ya, baru 7.000 kali. Baru 7.000. Dalam satu riwayat lebih daripada itu. Nah, kita berapa kali sudah khotam? Diem. Nggak boleh. Ya, paling tidak kita khotam. Ya, kalau kelas-kelas kita ini 1 kali 1 bulan. Puasa. 1 kali 10 hari. Ya, dari ngomongin orang lebih baik baca Al-Quran. Enak kita tinggal di Jakarta, macet mobilnya, ada Al-Quran, buka Al-Quran, dapat pahala. Ya, karena Al-Quran ini adalah teman hidup kita, teman hidup kita. Nah, Nabi ngajarkan yang baik-baik.
Sekarang di mana-mana kita lihat ya, sekarang situasi dan kondisinya saling menyalahkan, saling menghujat, ya, dendam. Nabi tidak pernah itu. Nabi tidak pernah. Di Madinah itu, Nabi ketika di Madinah ada wanita tua sudah, Yahudiyah. Diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Sudah tua, tinggalnya di rumah tinggi itu, rumah panggung. Setiap Nabi lewat, dia keluarkan kepalanya dari jendelanya. Untuk apa? Meludahi Nabi. Wih, kena Nabi. Ya, dibersihkan oleh Nabi, dilihatnya. Tunggu lagi, ada enggak yang kedua? Bersihkan lagi, jalan. Sahabat yang di belakang sudah enggak kuat dia. Katanya, ya Rasulullah, berikan aku kesempatan naik ke atas, nemui wanita tua itu. Aku pencet sedikitnya mati dia. Kata Rasulullah, jangan. Besok pagi Rasulullah mau keluar lagi, kata sahabatnya, ya Rasulullah, kita lewatnya dari sini saja, jangan lewat di situ, nanti diludahi oleh Yahudi tadi itu. Kata Rasulullah, enggak apa-apa, saya juga sudah kontrak langganan. Lewat situ lagi, tunggu, ada ludahnya lagi, bersihkan, jalan lagi. Hari-hari berikutnya Nabi lewat di situ, ditunggu oleh Nabi. Kok enggak ada? Kemana wanita tua itu? Nabi perintahkan sahabatnya cari tahu di mana dia sekarang. Ternyata sakit, terbaring dia di tempat tidurnya. Kalau bahasa orang Betawi apa? Kualat. Masa Nabi diludahin? Iya kan? Nabi terus ceritakan kepada sahabatnya. Begitu dilaporkan dia sakit, sakit. Kata Nabi, kita tengok dia. Perintahkan lagi sahabatnya, cari tahu apa kuliner yang disenanginya. Nasi uduk. Ternyata dia senang makan apa namanya surbah. Surbah itu bubur, sejenis bubur yang ada dagingnya. Nabi pulang terus minta kepada istrinya, masakan ini kan bawa pergi. Ditanya, untuk siapa? Untuk itu. Lah, wanita yang setiap hari meludahi kamu. Iya, kata Nabi, siapkan saja. Disiapkanlah, kalau bahasa kita dibawa pakai rantang, ya, dibawa, diajak sahabat-sahabatnya menengok itu. Begitu naik ke lantai 2, tempat dia terbaring sakit, melihat Nabi langsung mau bangun, mau kabur dia. Kata Nabi, jangan kabur, tetap di tempatmu. Aku datang tidak akan menyakitimu. Dikiranya Nabi datang bawa pedang, pencet, selesai. Tidak, aku datang tidak akan melukaimu. Aku datang menengokmu. Aku tunggu 2 hari ludahmu. Ternyata